Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang analisis covariance. Adapun pengertian analisis covariance yaitu teknik statistik yang menggabungkan dua metode analisis, yaitu analisis variance atau ANAVA dan analisis regresi linear. Nah, teknik ini digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antar kelompok perlakuan dengan cara mengontrol pengaruh variabel lain atau covariat yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Adapun tujuan dan fungsinya, tujuan utama dari analisis covariance yaitu untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap variabel dependen setelah pengaruh covariat dikendalikan secara statistik. Dengan kata lain, ANACOVA itu membantu peneliti memastikan bahwa perbedaan yang muncul antar kelompok perlakuan benar-benar disebabkan oleh perlakuan itu sendiri, bukan oleh faktor lain yang tidak diinginkan atau tidak dapat dikontrol secara langsung. Adapun asumsi dan juga model matematisnya. Yang pertama, asumsi dasar ANACOVA. Menurut Syarifuddin tahun 2019 dan Montgomery tahun 2002, asumsi-asumsi ANACOVA adalah yang pertama, hubungan linear antar covariat dan variabel dependen. Yang kedua, kemiringan regresi atau slope yang homogen antar kelompok. Yang ketiga, covariat bersifat independen terhadap perlakuan. Yang keempat, residual atau error berdistribusi normal. Dan yang terakhir, varians antar kelompok perlakuan harus sama atau homogen. Nah, adapun model matematika ANACOVA secara umum dapat dilihat sebagai berikut. Model ini menunjukkan bahwa nilai variabel dependen Y dipengaruhi oleh tiga komponen utama, rata-rata umum, efek perlakuan, dan kontribusi covariat. Secara konseptual, analisis covariance menggabungkan dua pendekatan statistik, yaitu analisis variance atau ANAVA untuk membandingkan rata-rata antar kelompok dan analisis regresi untuk memperhitungkan pengaruh covariat. Langkah-langkah analisis covarian menurut Syarifuddin dan Montgomery, langkah-langkah pelaksanaan ANACOVA adalah yang pertama harus menentukan variabel dalam penelitian, kemudian memeriksa asumsi dasar ANACOVA, menjalankan analisis ANACOVA, menginterpretasikan hasil analisis, dan terakhir menarik kesimpulan dan menyusun laporan. Nah, berikut merupakan contoh kasus penelitian. Nah, kasus ini harus diselesaikan. Kasusnya yaitu pengaruh dosen pengajar terhadap nilai mahasiswa setelah dikontrol oleh tingkat IQ. Studi simulasi menggunakan ANACOVA. Deskripsi kasusnya. Ada 3 dosen pengajar, yaitu dosen A, B, dan C, yang masing-masing mengajar 12 mahasiswa. Jadi total ada 36 mahasiswa yang ikut dalam analisis ini. Setiap mahasiswa punya skor IQ yang berbeda dan nilai akhir yang diperoleh dari mata kuliah yang sama. Nah, berikut adalah datanya, di mana kita lihat ada dosen pengajar A, B, dan C. IQ mahasiswa X itu adalah 90 dan seterusnya. Nilai mahasiswa Y itu dengan IQ 90, contohnya dosen yang mengajar adalah dosen A dengan IQ mahasiswa 90, nilainya adalah 72. Kemudian kita bisa juga contoh lainnya, dosen pengajar C yang mengajar IQ mahasiswa 95, nilai mahasiswanya itu adalah 74. Nah, data ini akan kita cek dengan menggunakan analisis covariance. Oke, silahkan sebagai tugas, silahkan kerjakan dan cek bagaimana pengaruh dosen pengajar terhadap nilai mahasiswa setelah dikontrol oleh tingkat IQ-nya.